Cek mic 1 1 2 3. Cek mic 1 1 2 3. Bicara Bincang agama, raih pahala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah, amma ba'du. Pemirsa Asia TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita kembali lagi di program Bicara, Bincang Agama, Raih Pahala. Dan seperti biasa, Bicara akan mengupas topik-topik atau permasalahan yang sedang terjadi di lingkungan, di diri kita, atau bahkan mungkin kita tahu nih lagi hot nih dan kita pengen tahu solusinya atau permasalahan ini kalau ditinjau dari sisi syar'i, sehingga nanti ke depannya insya Allah ta'ala kita berharap setelah kita bicarakan hal ini akan mendapatkan solusi atau jalan keluar syar'inya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk membahas hal itu tentunya kita perlu orang yang faham mengenai ilmu syar'i. Karena itu kami akan selalu mengundang para guru kita asatizah yang bermanhajkan salaf untuk membahas masalah ini. Dan alhamdulillah pada kali ini sudah hadir guru kita yang sudah jauh-jauh datang dari Padang Sidempuan, Sibuan, Padang Sidempuan ya. Dan ini kita akan langsung sapa guru kita Ustadz Adil Harahap, hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah Masya Allah. sehat. Betul, Anda nyebutnya Sibuhan nih Ustadz. Sibuhuan, Padang Lawas ya Ustadz, bukan Sidempuan ya Ustadz. Agak lebih jauh lagi ya. Jarak 4 jam. 4 jam lagi dari Sidempuan, Masya Allah. Baik Ustadz. Tapi karena Ustadz sudah jauh-jauh datang ke sini, Ana mau izin bertanya nih Ustadz. Ya, tafadhal. Jadi kan ini Alhamdulillah kita sudah ketemu dengan bulan Ramadan kali ini Ustadz. Tapi kan sebelum Ramadan itu selalu ada gebiar-gebiar di, kalau saat ini kan sosial media namanya. Sosial media sekarang heboh. Ayo kita gembira menyambut Ramadan. Ayo gembira menyambut Ramadan. Itu untuk beberapa orang. Tapi ada kalangan-kalangan juga Ustadz yang mengatakan ya udahlah kan Ramadan datang ya paling puasa lah, paling ya udah taraweh. Terus apa bedanya? Kenapa mesti gembira? Ada juga orang-orang yang mungkin seperti itu Ustadz. Nah, sekarang Ustadz mungkin karena Ustadz sudah hadir di sini mungkin bisa menjelaskan ke kita Ustadz. Apa pentingnya kita bergembira menyambut Ramadan dan kenapa kita mesti gembira menyambut Ramadan? Mungkin Ustadz bisa memberikan penjelasan sedikit kepada kami. Tafadhol Ustadz. Baik. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Para pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan Allah. Tidak syak lagi tentu datangnya Ramadan ini harus membuat seorang mukmin itu bergembira. Kenapa dia harus bergembira? Karena di dalam bulan Ramadan ini terdapat keutamaan-keutamaan, terdapat keberkahan-keberkahan dan amalan-amalan yang dilipat gandakan padanya. Pada bulan Ramadan ini adalah kalau diibaratkan setiap satu persatu ibadah dalam Islam itu adalah pertandingan. Maka bulan Ramadan ini adalah tidak jauh ibaratnya adalah olimpiadenya orang-orang soleh. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang satu persatu ibadah dalam Islam itu fastabiqu al khairat. Berlomba-lombalah kalian untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Karena memang kebaikan inilah yang menyebabkan kebaikan untuk diri kita dan ruh kita. Keburukan-keburukan itulah sebenarnya penyakit kita. Kebaikan-kebaikan inilah obat-obat kita sebenarnya. Allah Jalla fi'ulah menerangkan dalam Al-Quran, وَبِذَلِكَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah kepada manusia, dengan karunia Allah itu dan rahmat Allah itu, dengan itulah mereka harus berbahagia. Nah, di antara rahmat Allah, karunia Allah itu adalah adanya mawasim, adanya musim-musim. Kalau dikatakan dalam perdagangan itulah musim diskon. Ibarat tamu yang akan datang ini adalah tamu yang sangat mulia, yang membawa kebaikan, keberkahan dalam hidup. Katakanlah apabila kita kedatangan tamu yang sangat agung, sekelas gubernur saja mau menziarahi, katakan, ya fulan, gubernur akan datang ke rumahmu mengunjungimu.
ngopi-ngopi lah. Tentu pemilik rumah itu akan subhanallah nggak bisa dibayangkan. Sekian juta masyarakat Sumatera Utara yang dikunjungi hanya kita misalkan. Bapak Edi misalkan Bapak. Itu nggak bisa dibayangkan, dia akan menyiapkan makanan, mengkondisikan segala sesuatunya. Bagaimana kalau yang datang itu siapa? Ramadan Mubarak. Oleh karena itu, ciri-ciri seorang mukmin itu dia bergembira dengan karunia Allah, dengan amal saleh, dan dia merasa buram dan sedih dengan keburukan-keburukan. Maka ini adalah di antara ciri khas seorang mukmin. Ini yang pertama. Kenapa kita harus bergembira? Allah yang mengatakan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan huwa khairum mimma yajma'un. Karunia Allah, rahmat Allah itu lebih baik daripada semua yang dikumpulkan manusia. Gedung-gedung yang kita bangun, anak istri, anak-anak lucu-lucu dan anak-anak yang hebat-hebat yang Allah takdirkan buat kita. Karuniakan untuk istri yang cantik yang kita miliki, yang salehah. Kata Allah, huwa khairun mimma yajma'un. Ini semua karunia Allah ini masih lebih baik daripada itu semua. Apa itu yang dimaksud dengan karunia keutamaan yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam bulan Ramadan? Di antaranya disebutkan, cukuplah itu sebagai syahid, letak pendalilan. Rasulullah SAW ketika datang bulan Ramadan itu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, "Qad ja'akum Ramadan." Wahai para sahabatku, akan datang kepada kalian bulan Ramadan. Datang Ramadan untuk pada kalian. Syahrun mubarakun. Bulan yang penuh keberkahan. Keberkahan itu apa artinya? Kebaikan yang melimpah. Ibaratnya itu gudang emas. Subhanallah. Ramadan ini Rasulullah SAW gambarkan ini adalah tambang emas 24 karat. Di sini semua jadi denyut-denyut jantung kita pada bulan Ramadan itu. Ketika tasbih, ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita puasa, ketika kita qiyamul lail, ketika kita membaca Al-Quran. Ya Allah, itu semuanya adalah tambang-tambang emas yang tidak bisa dihitung dengan angka-angka tertentu kebaikannya itu. Oleh karena itu sebagian salafus saleh mengatakan, seandainya aku tahu Allah sudah menerima satu pun sujudku, latamannaitul maut. Aku sudah berandai-andai kalau aku mati. Satu sujud di hadapan Allah yang menyelamatkan dia. Oleh karena itu, kadang bahkan di dalam hadis Nabi SAW tentang yaumul mahsyar, sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang manusia yang dapat naungan hari kiamat yang tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah. Di antaranya itu adalah orang yang dia sendirian lalu dia menangis karena takut kepada Allah. Satu tangisan yang menyebabkan dia selamat dari huru-hara hari kiamat. Tangisan. Air mata yang mengalir karena kerinduan kepada surga, kerinduan kepada Allah, takutnya dengan neraka Allah, takutnya dengan azab Allah, takutnya melewati tidak lulus di titian sirat. Itu selesai nanti dengan apa? Sebuah tangisan. Mari kita lihat, subhanallah, gak bisa dibayangkan. Oh, kalau kita ketemu dengan orang yang kita cinta saja, kita ingin memeluknya, ingin menangisinya, ingin kita cium. Seperti dalam satu gambaran yang menyayat-nyayat hati. Rasulullah melihat pemandangan di salah satu peperangan. Seorang wanita kehilangan bayinya. Di antara sabiyah, wanita-wanita tawanan itu, ada wanita yang kehilangan bayinya. Lari sana, lari sini, lari sana, lari sana. Terakhirnya dia dapatkan bayinya. Lalu dia peluk anak itu. Lalu dia susui dan dia tangisi. Nah, ini nikmat ini, kata Nabi, lallah. Apa kata salah? Apakah menurut kalian seorang ibu ini dia akan melemparkan bayinya ke dalam api? Tega? Kalla ya Rasulullah, tidak mungkin ya Rasulullah. Begitu dia sayangnya dengan anaknya. Kata Nabi SAW, lallah arhamu bi'ibadihi.
Allah itu lebih sayang kepada hamba itu min rahmati hadhil biwaladiha, daripada kasih sayang seorang ibu ini kepada anaknya itu. Maka Allah membuat kepada kita musim-musim. Ada semacam, kalau Ustadz menggambarkannya tadi, imma dia dengan olimpiade, pertandingan yang nanti akan mendapatkan medali emas. Medali bukan medali sekedar terbuat dari plastik, medali KW, enggak. Medali emas yang bernama medali takwa. Karena bukan disebutkan para ulama oleh Syekh Saleh Al-Muslih, muridnya Syekh Utsaimin rahimahullah dan sekaligus menantunya. Kata dia, bukanlah yang dimaksud dari Ramadan ini agar kita tidak makan dan tidak minum, tapi ada sesuatu yang lain yang memperbaiki. Ini adalah tarbiyah azimah, pendidikan yang sangat agung yang membuat kita ketulusan niat, memperbaiki akhlak, memperbaiki perangai. Oleh karena itu, pada Ramadan ini, pendidikan ini membentuk karakter syakhsiyah muslimah muttazinah, kepribadian muslim yang ideal, sehingga menghasilkan akhlak, keramahan, kelembutan, berfaedah berfaedah bagi dirinya dan untuk orang lain dan kaum muslimin dan bangsanya. Mari kita lihat sedikit-sedikit betapa apa aja yang ada pada bulan Ramadan. Di antara lain dalam hadis Nabi SAW, ada 5 yang tidak diberikan kepada umat sebelumku, kata Nabi, yang diberikan kepada kami. Di antaranya dikatakan Nabi SAW pada bulan Ramadan ini apa? Ketika datang Ramadan, tuftahu abwabul jinan. Pintu-pintu surga dibuka. Hati siapa yang seorang mukmin yang tidak bergembira dengan berita pintu-pintu surga dibuka? Surga itu ya Rabb, tidak bisa dibayangkan. Itu surga itu, saking indahnya surga itu. Disebutkan ada seorang di dunia paling melarat, paling miskin, paling sedih di dunia. Begitu di akhirat dia ditakdirkan Allah masuk surga. Dicelupkan dia sebentar ke dalam surga itu. Lalu ditanyakan, ya wahai hambaku, pernahkah engkau melihat atau merasakan kesedihan di dunia, kepahitan di dunia? Kata dia, la ya Rabb, tidak ya Rabb. Hanya dicelupin sebentar saja, padahal dia orang paling menderita di dunia. Saking gak bisa dibayangkan betapa jannah itu. Kemudian yang kedua, disebutkan Nabi SAW, ya subhanallah, yughlaqu fihi abwabun niran. Ditutup padanya pintu-pintu neraka. Hati orang yang berdosa yang mana yang tidak bergembira ada berita, ditutup pintu neraka. Bayangkan ada seseorang, kamu akan ditembak mati. Lalu datang seorang yang punya kekuasaan. Stop. Untuk yang satu ini tidak ada tembakan. Tutup pintu eksekusi. Gak bisa dibayangkan ya orang. Kira-kira akan dia cuek dengan orang yang melarang itu? Kalla wallah. Gimana kira-kira ada seorang yang sudah dihukum mati, tinggal 24 langkah, lalu datang, ada antum datang, berapapun saya bayar jangan tembak orang ini. Kira-kira dia dengan antum apa? Bergembira nggak lihat antum? Gembira, Ustaz. Nggak bisa dibayangkan. Kalau bisa dia ingin memelukmu dan apakah dia akan melupakan? Tidak. Kalla wallah. Ketika dia melihat antum, ada orang lain ingin membunuh antum, satu kampung mengejar antum, apa kata dia? Wallahi, jangan kalian sentuh saudaraku itu, kalian sentuh aku dulu, demi Allah. Bagaimana kalau yang diselamatkan itu, yang pintu yang ditutup itu tadi, nar, pintu neraka, yang makanannya zakkum, yang penduduk nerakanya ketika ada haus, lalu Allah beri mereka minumannya itu ma'un hamim, air yang mendidih, yang mencabik usus itu. Pakaiannya ini qatiran, aspal yang mencair. Parfumnya apa yang ada parfum di neraka itu? Nanah yang sangat busuk yang keluar dari kemaluan wanita pezina. Makanannya itu, minumannya itu, pakaiannya itu. Kemudian di dalam neraka itu juga, ya subhanallah,
ada terjal. Sangat. Kadang ada orang itu dihukum dengan dibuang. Pernah waktu itu Nabi SAW mengatakan, ada kalian dengarkah suara letusan itu, suara itu? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Tahukah kalian itu adalah suara batu yang jatuh di neraka sejak sekian puluh tahun yang lalu. Bayangkan itu betapa itu terjalnya itu. Dari ketinggian 4 gedung pun, lantai 4. Mungkin kita sudah langsung bukan nama kita lagi, bukan adil lagi namanya kalau dibuang kepalanya di bawah dari lantai 4 aja, bukan adil lagi namanya. Ditambah almarhum. Kalaupun almarhum. Nasallallahu salam ala afiyah. Tak lalu dikatakan Allah berita wa ghulliqat fihi abwabun nar, ditutup neraka, pintu neraka itu. Apalagi yang dikatakan Nabi sallam yughallu fihi syayatin. Setan-setan dibelenggu. Ya Rabb. Tentu ini membuat kita lebih bisa untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Lebih sedikit dari situ kebaikan-kebaikan. Kalau ada orang mengatakan, ya Ustadz, kenapa katanya di kerangkeng itu setan-setan, kok ada yang kesurupan bulan Ramadan? Ya Rabb, kata Imam Ahmad rahimahullah, masalah-masalah seperti ini kita beriman dengannya, mengagungkan Allah, mengagungkan Rasulullah. Kita beriman seperti apa yang disebutkan. Hakikatnya seperti apa? Allahu ta'ala alam bissawab. Di antara kesempurnaan pengagungan dan kecintaan. Terserah apa di antara maknanya adalah setan-setan yang dedengkot-dedengkotnya saja yang di ini ada di antara tafsir-tafsir para ulama kita. Subhanallah. Mungkin satu lagi. Umur umat ini kata Nabi, ma baina 60 ila 70 wa qalla man yajuzu dzalik. Umur umat Muhammad itu antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang lebih dari itu. Dan ceklah di lapangan. Tapi ternyata bagaimana mungkin umur yang 60-70 tahun bisa mengejar umur umat kaum sebelum kita yang umurnya ada 1000 tahun, 2000 tahun lebih. Lalu dibuat Allah dengan kasih sayang Allah bagi kita suatu bentuk-bentuk musim-musim. Faman wuffiqa laha faqad wuffiqa khairan katsira. Siapa yang diberikan Allah taufik mendapatkan itu, dia telah diberi taufik yang sangat banyak. Subhanallah, contoh-contoh di antara hal yang ada pada bulan Ramadan itu apa? Sampai-sampai salafus salih sebagaimana dikatakan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, kata dia karena salaf yad'una Allah sitata ashhur, 7 bulan mereka itu berdoa, ya Rabb, ya Rabb, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Setelah selesai Ramadan, ya Rabb, ya Rabb, terima ya Rabb, terima ya Rabb. 6 bulan. Menunjukkan apa? Kerinduan kepada Ramadan dan karena keutamaan yang ada padanya. Itu menunjukkan kenapa? Di antara yang ada pada bulan Ramadan itu, subhanallah, kebaikan di dalam Islam itu adalah 1 banding, ada yang 1 banding 1, ada yang 1 banding 10. Bayangkan antum kalau digaji misalkan di Rosyad TV, 1 bulan kerja dikasih gaji 10 bulan. Semua berebut hendak menjadi pegawai Rosyad TV. Bagaimana di dalam Islam itu ada 1 kebaikan itu dilipat gandakan 700. Antum kerja 1 bulan dikasih gaji 700 bulan. 1 tahun kerja 10 tahun dikasih gaji 10 tahun sampai 700 tahun. Gak bisa dibayangkan, berlomba-lomba. Makanya ini adalah, tapi ternyata ada suatu ibadah dalam Islam nggak dikasih angka, tapi dia bukan hanya di kebaikannya dikali 10. Kali 10 contohnya baca Al-Quran, 1 huruf, 1 kebaikan dikali 10 dalam hadis yang sahih. Sedekah jariyah ada dilipat gandakan sampai 700 ganda. Allah terima sedekah kalian sebagaimana Allah menerima dengan tangan kanannya, dan Allah pelihara sedekah itu sebagaimana kalian memelihara anak onta kalian sehingga menjadi penuh 1 lembah laut pegunungan. Tapi ternyata puasa ini apa? Bukan hanya 700, tanpa batas. Mana dalilnya? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Illa shaum, kata Nabi setelah Allah dalam hadis qudsi, kullu amal ibni adama
Lah, setiap amal Bani Adam itu untuknya. Illa shaum, kecuali puasa, wa ana ajazi bih. Akulah yang memberi balasannya itu. Setelah diterangkan lipat ganda setiap ini ada kali 10, kali 700, kecuali puasa kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka seolah-olah seperti ini ilustrasinya. Ini adalah bos, direktur. Kata dia ke bagian keuangan, semua pegawai di perusahaan kita kasih 1 bulan sekian UMK. Kecuali yang satu itu, kau kasih dia gaji 10. Kalau yang lain 1 juta sebulan, itu 10 juta. Jangan kau kurang-kurangi. Datang lagi, dan itu gaji 700 bulan. Ini kenapa? Karena dan ada satu lagi. Yang itu berapa miliar pun dia minta, jangan kau batasi angka-angka. Nanti kau yang kupecat. Rupanya kenapa? Datang orang itu, tadinya pendapatan perusahaan itu cuma dari 1 tahun itu cuma 1 bulan misalkan 1 miliar, masuknya yang menjadi 10 miliar. Ada lagi satu lagi, kalau ketika dia masuk ke perusahaan itu menjadi 700 miliar per bulan. Ada satu lagi menjadi triliun, nggak bisa dengan masuknya orang satu itu. Makanya jangan kau main-main dengan satu itu. Berapa dia minta, jangan ada angka-angka. Seolah-olah Allah mengatakan itulah Ramadan. Makanya Ramadan dari terbit fajar, sodik sampai terbenam matahari, itu adalah musim-musim kebaikan-kebaikan, semuanya emas bagaikan tambang-tambang amal soleh yang tiada terkira. Tambah lagi satu lagi spesial, Lailatul Qadar, 1 malam. Kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. 1 malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan sekitar berapa itu? 80 tahunan. 83 sampai 85 tahun. Bayangkan antum ketika kita bersedekah kali bersedekah 1000 menjadi 80 sekian. 80 ribu. 1 juta menjadi 80 sekian juta. Kita seolah-olah bertambah umur kita 83 tahun. Itu dalam 1 malam itu. Ya subhanallah. Makanya gak bisa dibayangkan orang-orang yang paham dengan keutamaan Ramadan ini, pasti dia akan bergembira. Makanya celaka. Betul-betul Allah Arhamur Rahimin, lebih kasih sayang daripada, bahkan Allah lebih sayang kepada hamba itu daripada dirinya sendiri kepada dirinya. Tapi kenapa ada orang yang tidak disayangi? Kenapa ada orang harus masuk neraka? Itulah karena mereka berpaling. Mereka tidak mau tahu. Tambah lagi penutupannya Ramadan itu ada yang tiap malam. Disebutkan Nabi SAW diampuni dosanya. Ada yang tiap malam, ada yang malam pertama sudah diberikan kartu bebas dari neraka. Itkum minan nar. Ada yang malam kedua, ada malam ketiga. Setiap malamnya itu ada yang itkum minan nar. Nggak bisa dibayangkan kalau seandainya kita dapat kartu, wahai hambaku, ini engkau selamat dari neraka. Ya Rabb, nggak bisa dibayangkan neraka seperti itu, indahnya surga seperti itu. Itu membuat seorang muslim tentu bagi dia ini adalah lebih daripada hanya sekedar tambang emas. Bayangkan kalau seandainya Rosyad TV dikasih pegunungan, isinya semua emas di dalam. Tentu dia akan nggak bisa. Ustaz, kita cepat daftarkan Ustaz, kita akan bikin televisi digital Ustaz. Ustaz, tolong hubungi masyayikh dunia yang kita datangkan. Duit kita tanpa batas Ustaz. Di situ ada tambang emas. Surga itu melebihi itu semua ya ikhwah. Nah, demikian barangkali cuplikan tentang kenapa kita harus bergembira. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fikum atas faedahnya. Dan pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, seperti yang sudah dijelaskan oleh guru kita Ustaz Adil Hafizullah Ta'ala tadi, berarti kita sebagai seorang mukmin wajib bergembira ketika Ramadan tiba dengan poin-poin yang sudah disampaikan tadi. Semoga apa yang disampaikan Ustaz tadi bisa kita amalkan, dan masih belum terlambat karena ini masih pertengahan Ramadan, kita masih punya banyak sekali sisa waktu. Jadi jangan sia-siakan di waktu sisa ini, karena kita nggak pernah tahu apakah ini akan menjadi Ramadan terakhir kita ataupun antum semua. Baik, kita tutup pertemuan kita kali ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.